Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariman Rahmadina dengan NIM 102200144 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas SMD. Nah, di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah mengenai sejarah pemikiran ekonomi, mengenai pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Adapun latar belakangnya, adapun pemikiran ekonominya, adapun karya-karyanya dan lain sebagainya. Di sini saya akan menceritakan sedikit saja mengenai sepemahaman saya dan referensi yang telah saya cari. Nah, Al-Ghazali itu mendapat gelar kehormatan Hujjah al-Islam karena beliau itu sangat membela dan juga mengagumi terhadap Islam. Kemudian langsung saja kita melingkup mengenai siapa itu Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali itu nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi. Namanya sangat panjang. Beliau ini dilahirkan pada tahun 450 Hijriah, tepatnya itu di Ghazal, Tusi, Provinsi Khorasan, negaranya di Iran. Jadi beliau itu merupakan keturunan Persia asli. Nah, kemudian orang tuanya itu adalah seorang pengrajin kain sup. Kain sup itu terbuat dari kulit domba. Kemudian menjualnya di kota Tusi. Dan orang tuanya itu juga gemar mempelajari tasawuf ternyata. Nah, kemudian Al-Ghazali itu juga mendapatkan pendidikan awalnya itu di Tus, di bawah asuhan seorang pendidik dan juga ahli tasawuf yang bernama Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razaqani. Jadi sahabat karib ayahnya yang telah meninggal dunia. Nah, kemudian pemikiran yang paling utama, pemikiran ekonomi utama Al-Ghazali itu pemikirannya sangat luas dalam berbagai bidang keilmuan. Bahasa tentang ekonominya pun dapat ditemukan dalam karyanya yang sangat monumental. Yang pertama ada Ihya Ulumuddin, ada Al-Mustafa Mizan, ada Al-Amal dan At-Tibar Al-Masbuk Fil Al-Nasiyah dan juga Al-Muluk. Jadi bahasan ekonomi Al-Ghazalinya itu mencakup aspek yang sangat luas, meliputi pertukaran dan evolusi pasar, ada juga produksi, barter dan juga evolusi uang, serta peranan negara dan juga keuangan publik. Jadi secara sosio dan ekonomi secara umumnya, jadi Al-Ghazali itu berakar dari sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial Islam. Jadi yang menjadi pangkal dari tolak seluruh karyanya itu adalah konsep maslahah, yaitu konsep yang mencakup tentang semua aktivitas manusia dan juga membuat kaitan erat antara individu dan juga masyarakat. Jadi di sini selain itu Al-Ghazali juga menemukan sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sangat sulit dan diruntuhkan dan telah dirindukan oleh para ekonom kontemporer. Jadi menurut Al-Ghazali itu sendiri, konsep kesejahteraan masyarakat itu tergantung pada pencarian dan pemeliharaan dari 5 tujuan dasar. Yang pertama ada agama ataupun al-din, yang kedua ada hidup atau naf, kemudian ada keturunan ataupun nas, kemudian ada harta atau mal dan juga akal. Jadi Al-Ghazali itu sendiri mendefinisikan aspek ekonomi itu dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah hierarkis utilitas antara individu dan sosial yang tripartit.
te, yakni meliputi kebutuhan, kesenangan, dan juga kemewahan. Nah, kemudian adapun alasan mengapa harus melakukan aktivitas ekonomi menurut Al-Ghazali itu sendiri, yang pertama yaitu untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Beliau mengatakan seperti itu. Yang kedua untuk mensejahterakan keluarga. Kemudian yang ketiga untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Lebih dari itu, kegiatan ekonomi itu merupakan amal kebajikan yang dianjurkan oleh agama Islam. Kemudian dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada beberapa konsep ekonomi yang ditawarkan oleh Al-Ghazali. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, ada pertukaran sukarela dan juga evolusi pasar. Jadi timbulnya pasar itu didasarkan pada kekuatan dan juga permintaan dan penawaran mengenai harta dan juga laba. Yang kedua, tadi sudah saya sebutkan, ada aktivitas produksi, ada produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial, ada barter dan evolusi uang, ada peranan negara dan keuangan publik. Kemudian ada kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan juga stabilitas. Kemudian ada keuangan publik, kemudian ada utang publik, kemudian ada pengeluaran publik. Demikianlah materi yang saya sampaikan melalui pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.